Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya ya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan generatif AI dalam visualisasi pemain sepak bola. Aplikasi. Ya, kita ini mengambil dari sebuah visualisasi pemain sepak bola yang ingin bertanding gitu ya. Oke. Materi pertama akan dijelaskan oleh Gilang. Lanjut, Gilang. Oke, baik. Yo, tolong gedein, kurang kelihatan. Oke. Lurus. Yang pertama adalah generatif AI dan visualisasi pemain sepak bola. Generatif AI adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk menghasilkan konten baru seperti teks, gambar ataupun video berdasarkan data yang telah ada dalam konteks visualisasi pemain sepak bola. Generatif AI dapat digunakan untuk menciptakan terakhir dia jalanan. Oke, Gilang lagi di jalan. Oke, lanjut aja ke Sandi ya. Sandi, jelasin materi pertama. Jadi yang pertama itu generatif AI dan visualisasi pemain sepak bola. Jadi generatif AI adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk menghasilkan konten baru seperti teks, gambar, dan bahkan video berdasarkan data yang telah ada dalam konteks visualisasi pemain sepak bola. Generatif AI dapat digunakan untuk menciptakan representasi visual yang lebih realistis dan detail dari para pemain, membantu penggemar dan analisis lebih memahami kemampuan dan gaya permainan mereka. Lanjut, Saha, jelasin materi kedua. Oke, yang jadi generatif AI dalam visualisasi permainan sepak bola untuk lebih akurat. Generatif AI dapat membuat visualisasi pemain sepak bola yang lebih akurat dan realistis dibanding dengan pendekatan manual tradisional. Hal ini memungkinkan penggemar dan analisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kinerja dan kemampuan pemain. Dua, lebih interaktif. Dengan generatif AI, visualisasi pemain dapat menjadi lebih interaktif, memungkinkan pengguna untuk menjelajahi dan internet data pemain secara lebih mendalam. Ini dapat meningkatkan pengalaman pengguna dan memahami permainan dengan lebih baik. Tiga, lebih fleksibel. Teknologi generatif AI memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam menghasilkan visualisasi pemain, memungkinkan penyesuaian dan pengembangan berdasarkan kebutuhan dan pengguna yang berbeda-beda. Lanjut, materi ketiga akan dijelaskan oleh Hilal. Hilal. Nomor berapa? Hilal. Generatif AI yang digunakan yang satu ada pemodelan bahasa teknik ini alami. Teknik ini menggunakan model pembelajaran yang dilatih pada jumlah besar teks untuk menghasilkan teks baru yang mirip dengan tersebut. Yang diberikan ini dapat digunakan untuk menciptakan deskripsi pemain yang realistis dan koheren. Yang kedua ada pembelajaran generatif. Metode ini menggunakan model pembelajaran mesin yang dilatih untuk menghasilkan data baru seperti gambar yang mirip dengan data yang diberikan. Ini dapat digunakan untuk menciptakan pemainnya realistis dan unik. Yang ketiga, pemrosesan sinyal. Teknik ini menggunakan algoritma untuk menganalisis dan manipulasi data seperti video atau gerakan untuk menghasilkan visualisasi yang lebih realistis dan dinamis. Videonya ini kan kenapa deh?
Oke, lanjut materi keempat. Habis ke air dulu, maaf ya. Materi keempat akan dijelaskan oleh Hilal. Hilal, ada gak? Muhammad Hilal. Contoh aplikasi generatif AI dalam visualisasi pemain sepak bola. Yang pertama itu ada animasi gerakan. Nah, generatif AI dapat digunakan untuk menciptakan animasi gerakan pemain sepak bola yang lebih realistis dan natural, membantu penggemar dan analis memahami gaya bermain mereka. Yang kedua itu ada visualisasi data statistik, yaitu teknologi ini dapat digunakan untuk menghasilkan visualisasi data statistik bermain seperti pergerakan di lapangan, persentase keberhasilan tembakan dan lain-lain dalam format yang lebih menarik dan informatif. Nah, untuk yang terakhir itu, yang ketiga itu ada pemodelan 3D pemain. Generatif AI dapat dimanfaatkan untuk menciptakan model 3D pemainnya sangat realistis, memungkinkan penggemar dan analisis untuk mempelajari dan memahami kemampuan pemain secara lebih dalam. Yang terakhir ada visualisasi augmented reality. Teknologi ini dapat digunakan untuk mengembangkan pengalaman visualisasi pemain sepak bola yang lebih inovatif, seperti teknologi augmented reality yang memungkinkan penggemar berinteraksi dengan model pemain secara virtual. Baik, sekian, terima kasih dari saya. Sudah, Bang Yo. Kayaknya itu semua orang yuk, Bill. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum teman-teman. Tadi suara saya terdengar atau tidak? Gimana? Iya. Alhamdulillah, mau maaf teman-teman, saya lagi sedang di perjalanan menuju pulang. Oke. Terima kasih Hilal. Lanjut. Materi keempat ini dijelaskan oleh siapa? Saya sendiri. Oke. Materi kelima akan dijelaskan oleh saya sendiri. Tantangan generatif AI sekarang. Yang pertama ada akurasi data. Kualitas dan keakuratan data diinput digunakan untuk melatih model generatif AI. Sangat penting untuk menghasilkan visualisasi yang dapat diandalkan oleh audiens dan pelihat gitu. Yang kedua, transparansi. Perlu ada transparansi tentang bagaimana model generatif AI bekerja dan bagaimana keputusan yang dibuat agar pengguna teknologi ini dapat dipercaya. Jadi untuk memastikan bahwa pemain yang ada di sepak bola ini, misalkan contoh pemainnya adalah Hilal. Nah, Hilal itu gimana sih skill-skillnya, terus agility-nya dan skill speednya gitu. Diterapkan di generatif AI yang secara akurat, tidak bohong gitu kepada pelihat atau audiens. Yang ketiga ada etika. Nah, di etika ini adalah penerapan generatif AI dalam visualisasi pemain sepak bola harus mempertimbangkan aspek etika seperti privasi, hak-haknya, kekayaan intelektual. Oke, yang terakhir, kesimpulan generatif AI dalam visualisasi pemain sepak bola. Yang pertama, manfaatnya ada 3, yaitu visualisasi yang lebih akurat dan realistis, interaksivitas yang lebih tinggi, fleksibilitas yang lebih besar. Nah, yang kedua ada teknik. Nah, teknik ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pemodelan bahasa alami. Yang kedua ada pembelajaran generatif. Yang ketiga pemrosesan sinyal. Nah, yang keempat ini ada aplikasi. Nah, di aplikasi ini banyak ya, ada 4 bagian, yaitu yang pertama animasi gerakan, visualisasi data dan statistik, pemodelan 3D pemain, visualisasi augmented reality. Yang keempat ada tantangan. Nah, tantangannya ada 3 sih. Yang pertama ada akurasi data, yang kedua ada transparansi, yang ketiga ada etika. Mungkin segitu aja ya dari kelompok kita. Nah, sebelum ini ada hasil dari pengerjaan
kita dalam membuat generatif AI dan visualisasi pemain sepak bola. Oke teman-teman, mari kita lihat videonya. Nah, ini video yang telah kita buat di aplikasi CapCut. Kita menggunakan aplikasi CapCut untuk visualisasi pemain sepak bola. Nah, ini videonya. Oke. Kipernya Rega, back tengahnya Sandi. Oke, paling segitu aja ya. Ini hasil yang kita telah buat di kelompok generatif AI kelompok 3. Oke, makasih buat teman-teman yang udah ngejelasin apa sih itu generatif AI dalam visualisasi data sepak bola gitu. Makasih teman-teman. Semoga Uden dapat mengerti atas dijelaskan kita. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.